Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggito Praskara dengan NIM 23015019. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester, OS server, dan sysadmin. Yang pertama, pembahasan soal pertama itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis produk server dari vendor Lenovo, Cisco UJS, HP, Dell, hingga Nutanix. Jelaskan mulai dari spesifikasinya, penggunaannya, dan perusahaan yang sudah menggunakan server tersebut. Cukup jelaskan satu server saja dari masing-masing vendor tersebut. Yang pertama ada Lenovo, yaitu ThinkSystem SR650 yang mempunyai spesifikasi umum dual socket Intel Xeon Scalable, RAM hingga 3TB, storage support SAS, SATA, dan NVMe. Dan yang terakhir ada redundant power supply dan sistem banding efisien. Selanjutnya, untuk penggunaannya cocok untuk beban kerja berat seperti virtualisasi, database besar, hingga AI ataupun ML. Contoh penggunaannya banyak dipakai oleh institusi pendidikan dan perusahaan enterprise seperti University of Birmingham, Inggris. Yang kedua ada Cisco UJS C220M6 yang mempunyai spesifikasi umum Intel Xeon Scalable generasi ketiga, support hingga 4TB RAM, terintegrasi penuh dengan Cisco Intersight dan UJS Manager. Penggunaannya cocok untuk pengelolaan infrastruktur skala besar, data center berbasis cloud. Contoh penggunaannya digunakan untuk perusahaan besar seperti Verizon, serta rumah sakit dan sektor pemerintahan. Yang ketiga ada HPE ProLiant DL380 Gen 11 yang mempunyai spesifikasi umum mendukung prosesor Intel Xeon Scalable Gen 4, RAM hingga 6TB DDR5, built-in HPE ILO atau Integrated Lights Out untuk manajemen remote. Penggunaannya digunakan untuk virtualisasi, database, container, dan software-defined storage. Contoh penggunanya banyak digunakan oleh perusahaan perbankan dan telekomunikasi seperti AT&T dan Standard Chartered. Yang keempat ada Dell PowerEdge R750 yang mempunyai spesifikasi umum Intel Xeon Scalable Gen 3, up to 40 cores, RAM up to 8TB, dan storage hingga 24X NVMe drive. Penggunaannya cocok untuk beban kerja AI atau ML, Cloud Native Application, dan Data Analytics. Contoh penggunaannya digunakan di perusahaan data besar seperti eBay dan NASA. Yang terakhir ada Nutanix NX3175G7 yang mempunyai spesifikasi umum Hyperconverged Infrastructure atau HCI, CPU Intel Xeon Silver Gold, dan support Nutanix OAuth, AHV, dan Place untuk manajemen. Penggunaannya cocok untuk private cloud, VDI atau virtual desktop infrastructure, dan remote branch IT. Contoh penggunaannya seperti perusahaan multinasional seperti Toyota dan JetBlue. Lanjut di soal kedua, jelaskan secara detail perbedaan antara server tunggal hingga blade server. Perbedaan server tunggal dan blade server yaitu pertama ada fitur untuk desain fisik. Server tunggal itu standalone dalam satu casing, sedangkan blade server modul tipis dimasukkan ke dalam enclosure atau chassis. Yang kedua ada ukuran. Untuk server tunggal lebih besar dan membutuhkan banyak ruang, sedangkan blade server hemat ruang, cocok untuk rakman. Selanjutnya ada manajemen. Untuk server tunggal dikelola satu persatu, sedangkan untuk blade server manajemen terpusat dalam satu chassis. Selanjutnya ada power dan cooling. Untuk server tunggal mempunyai per server, sedangkan blade server shared power dan cooling dalam enclosure. Selanjutnya skalabilitas. Untuk server tunggal terbatas, butuh tambahan unit fisik, sedangkan blade server sangat scalable, tinggal tambah blade di slot kosong. Selanjutnya ada biaya awal. Untuk server tunggal lebih murah, sedangkan untuk blade server mahal di awal, butuh enclosure, tapi efisien untuk jangka panjang. Yang terakhir ada contoh produk dari server tunggal, ada Dell PowerEdge RR740, sedangkan blade server HP Blade System C7000, Cisco UJS B-Series.
Selanjutnya, soal ketiga, jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan SRE, DevOps Engineer, Cloud Engineer, Virtualization Engineer, hingga Red Team dan Blue Team IT Security. Mulai dari job desk-nya, sertifikasinya, jelaskan semua secara detail. Yang pertama ada SRE atau Site Reliability Engineer yang mempunyai job desk menjaga kestabilan sistem produksi, otomatisasi proses deployment dan monitoring, serta menangani insiden respon dan SLA. Skillnya yaitu coding, Go ataupun Python, observability tools seperti Prometheus dan Grafana. Sertifikasinya Google SRE Certificate, belum resmi tapi banyak pelatihan formal. Dan yang kedua ada Kubernetes Admin atau CKA, Terraform, Linux Foundation Certified Sysadmin atau LFCS. Yang kedua ada DevOps Engineer yang mempunyai job desk membangun pipeline CI/CD, otomatisasi build, test, dan deployment aplikasi, serta kolaborasi antara tim Dev dan Ops. Diharuskan mempunyai skill Jenkins, Git, Docker, Kubernetes, Terraform, dan Ansible. Diharuskan juga memiliki sertifikasi AWS Certified DevOps Engineer, HashiCorp Certified Terraform Associate, serta Docker Certified Associate. Yang ketiga ada Cloud Engineer yang mempunyai job desk desain dan deployment infrastruktur cloud seperti AWS, Azure, dan GCP. Migrasi dari on-premise ke cloud, serta optimasi performa dan biaya cloud. Cloud Engineer diharuskan memiliki skill networking, IAM, serverless, dan containerization. Diharuskan memiliki sertifikasi AWS Certified Solution Architect, Google Professional Cloud Architect, dan Microsoft Certified Azure Administrator. Yang keempat ada Virtualization Engineer yang memiliki job desk membangun dan mengelola lingkungan virtualisasi, monitoring dan tuning resource virtual, backup dan disaster recovery VM. Diharuskan memiliki skill VMware, Sphere, Microsoft Hyper-V, KVM, dan Citrix. Diharuskan memiliki sertifikasi VMware Certified Professional atau VCP, Citrix Certificate Associate, dan Red Hat Certified Virtualization Administrator atau RHCVA. Yang kelima, penjelasan mengenai Red Team atau Offensive Security yang mempunyai job desk menyerang sistem untuk menguji pertahanan dan simulasi serangan cyber seperti penetration testing. Diharuskan memiliki skill ethical hacking, exploit development, OSINT, dan scripting. Sertifikasi yang ada yaitu Offensive Security Certified Professional atau OSCP, CIH atau Certified Ethical Hacker, dan terakhir ada ECPPT dan CRPT. Terakhir ada Blue Team atau Defensive Security yang memiliki job desk deteksi, respon, dan mitigasi serangan cyber, monitoring log dan sistem CM, forensik digital. Diharuskan memiliki skill CM tools seperti Splunk, ELK, incident response, dan variable config. Untuk sertifikasinya, SAM TIA Security Plus, GIAC Certified Incident Handler atau CGIA, dan Certified SOC Analyst atau CSA. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.